Hai teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya semua orang pernah ngerasain deh. Takut ditolak. Perasaan ini kan sakit banget ya, dan rasanya tuh campur aduk. Nah, yuk kita coba pahami bareng-bareng, kenapa sih rasanya bisa sesakit itu? Coba diingat-ingat lagi, pernah nggak sih kamu ngerasa cemas luar biasa cuma gara-gara nungguin chat dibales? Atau pas mau presentasi di depan, jantung rasanya deg-degan, perut mules, keringet dingin karena takut sama apa yang bakal orang pikirin? Nah, rasa khawatir dinilai, nggak diterima atau ditolak, itu tuh perasaan yang wajar banget kita alami. Dan ini nih, bagian yang paling penting buat kita tahu. Ternyata, pas kita bilang sakit hati karena ditolak, itu bukan lebay atau sekedar kiasan. Sains nunjukin kalau otak kita benar-benar memproses rasa sakit emosional itu loh. Dan hebatnya, di area otak yang sama persis dengan area yang aktif pas kita ngerasain sakit fisik. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam ya. Gimana sih sains bisa ngebuktiin kalau rasa sakit karena ditolak itu beneran nyata? Jawabannya ada di cara kerja otak kita yang luar biasa. Kenalan dulu yuk sama bagian otak kita yang jadi bintang utamanya. Namanya anterior cingulate cortex, atau kita sebut aja ACC. Gampangnya, anggap aja ini pusat alarm rasa sakit di otak kita. Uniknya, alarm ini nggak cuma nyala pas kita misalnya kesandung atau tangan kita kepotong pisau, tapi juga nyala sama kencengnya pas kita merasa dikucilkan atau ditolak sama orang lain. Para ilmuwan ngebuktiin ini lewat eksperimen yang cerdas banget, namanya cyberball. Jadi ceritanya gini, partisipan diajak main lempar bola online sama dua pemain lain. Awalnya sih seru-seru aja, mereka saling lempar. Tapi tiba-tiba, dua pemain lain itu berhenti lempar bola ke si partisipan. Mereka dicuekin. Hasil scan otak nunjukin, area ACC mereka langsung aktif, nyala terang, seolah-olah mereka baru aja ngerasain sakit fisik. Nah, ini dia penjelasan ilmiahnya. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa dada sesak, mual, atau tiba-tiba capek banget setelah ngerasain penolakan, itu bukan perasaan yang kamu buat-buat. Itu adalah reaksi nyata dari otak dan tubuhmu yang lagi ngasih sinyal kalau kamu sedang mengalami luka emosional. Sekarang mungkin kita jadi bertanya-tanya, kenapa sih otak kita didesain kayak gini? Kenapa penolakan harus terasa begitu menyakitkan, bahkan kayak sebuah ancaman? Jawabannya ternyata ada di masa lalu, jauh banget ke zaman nenek moyang kita. Coba deh kita bayangin hidup ribuan tahun lalu. Buat bertahan hidup di alam yang keras, nenek moyang kita tuh sangat bergantung sama kelompoknya. Mereka berburu bareng, berbagi makanan, saling melindungi. Intinya menjadi bagian dari kelompok itu artinya aman dan bisa selamat. Terus, apa yang terjadi kalau seseorang diusir dari kelompoknya? Ya dia bakal sendirian, tanpa perlindungan, tanpa makanan, dia jadi sangat rentan sama bahaya di luar sana. Sendirian pada zaman itu artinya ya terancam bahaya. Jadi, ini poin yang krusial banget. Pada masa itu, penolakan sosial itu bukan cuma bikin sedih atau malu. Ditolak oleh suku itu bisa berarti kehilangan segalanya. Bisa dibilang, itu sama aja dengan hukuman mati. Karena taruhannya hidup atau mati, evolusi akhirnya ngebekali otak kita dengan sistem alarm yang super sensitif. Nah, rasa sakit yang tajam pas kita ditolak itu ya alarmnya. Alarm yang seolah-olah teriak, "Awas, hubungan sosial kamu dalam bahaya, buruan perbaiki ini biar kamu tetap aman." Oke, selain alarm dari evolusi tadi, ada satu lapisan lagi yang bisa bikin kita jadi lebih sensitif sama penolakan. Lapisan ini datangnya dari pengalaman pribadi kita, terutama pas kita masih kecil. Hubungan pertama dan paling penting yang kita punya kan sama orang tua atau pengasuh kita. Cara mereka ngerespons kebutuhan kita waktu kecil. Apa kita merasa aman, didengerin, diterima. Itu tuh kayak jadi template pertama kita soal gimana seharusnya sebuah hubungan terasa. Para psikolog mengidentifikasi ada 5 jenis luka emosional yang umum dari masa kecil. Mungkin ada beberapa dari kita yang relate sama salah satu dari luka ini, mulai dari pengabaian, penolakan, sampai penghinaan. Masing-masing dari luka ini bisa bikin alarm penolakan kita jadi jauh lebih sensitif pas kita dewasa. Dan dampak jangka panjangnya tuh dalam banget. Pengalaman-pengalaman ini bisa menanamkan sebuah keyakinan di alam bawah sadar kita. Kayak ada suara kecil di kepala yang terus-terusan bilang mungkin kita emang nggak cukup baik, nggak pantas dicintai, atau orang lain pada akhirnya bakal ninggalin kita. Nah, setelah kita ngerti dari sisi sains dan psikologi, yuk kita tarik ke konteks yang dekat banget sama kita sehari-hari, yaitu budaya gak enakan yang kental banget di Indonesia. Hayo, siapa yang sering kayak gini? Slide ini kayaknya relate banget ya buat banyak dari kita. Ada jarak yang jauh antara apa yang sebenarnya pengen kita bilang sama apa yang akhirnya keluar dari mulut kita. Mau bilang, nggak bisa, tapi keluarnya, iya nanti diusahain ya. Nggak setuju, tapi malah bilang, bener juga sih.
Ini semua karena rasa nggak enakan, takut nyakitin perasaan orang, takut dianggap nggak sopan, dan intinya, ya itu tadi, takut ditolak. Dan ini tuh bukan salah kita sepenuhnya loh. Ini adalah sesuatu yang udah tertanam di masyarakat kita. Budaya buat patuh sama yang lebih tua atau yang punya kuasa, dan nilai kesopanan yang kita pegang erat, kadang-kadang bikin kita jadi ragu buat ngomong apa yang sebenarnya kita pikirin atau rasain. Oke, kita udah ngebahas kenapanya dari berbagai sisi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Terus gimana dong cara ngadepinnya? Nah, ini saatnya kita ngobrolin cara melatih keberanian emosional. Hal pertama yang perlu banget kita lulusin ya, berani secara emosional itu bukan berarti jadi orang yang nggak punya rasa takut sama sekali. Bukan, justru sebaliknya. Keberanian emosional itu adalah tentang ngasih izin ke diri kita sendiri buat ngerasain semuanya, takut, kecewa, sedih, malu, dan nggak lari dari perasaan-perasaan itu. Ini nyambung banget sama pemikiran dari seorang peneliti keren, namanya Brené Brown. Dia bilang, tidak ada keberanian tanpa kerentanan. Artinya, setiap kali kita berani nyoba hal baru, berani ngomongin pendapat kita, atau berani membuka diri, kita tuh lagi melangkah ke dalam sebuah kerentanan. Dan justru disitulah letak keberanian yang sesungguhnya. Jadi, gimana cara latihannya sehari-hari? Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil aja kok. Misalnya, belajar ngungkapin perasaan pakai kalimat, aku merasa bukan kamu bikin aku. Terus belajar buat lebih baik sama diri sendiri pas kita bikin salah. Belajar bilang tidak dengan sopan untuk hal-hal yang emang di luar kemampuan kita. Dan memilih bertindak sesuai apa yang penting buat kita, bukan cuma karena dorongan rasa takut sesat. Dan yang paling penting buat diingat, ini tuh sebuah latihan, bukan ujian atau perlombaan. Sama kayak kita ngelatih otot di gym, kita perlu ngelatih otot keberanian emosional kita pelan-pelan. Sedikit demi sedikit dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita rasa paling mungkin buat kita lakuin. Sebagai penutup, aku mau ngasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Gak perlu dijawab ke siapa-siapa, cukup buat diri kamu sendiri. Setelah kita ngobrolin semua ini, kira-kira langkah kecil berani apa yang mau kamu coba hari ini, sekecil apapun itu, untuk mulai lebih menghargai perasaanmu sendiri?